Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para mahasiswa pada mata kuliah getaran mekanik. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik tentang konsep dasar getaran. Baik, kita mulai dari pengertian tentang getaran. Getaran adalah setiap gerakan yang berulang pada interval waktu tertentu. Jadi dapat kita anggap sebagai gerakan yang berulang, yang berosilasi pada waktu-waktu yang tertentu. Nah, teori getaran itu adalah teori yang mempelajari gerak osilasi getaran, yang tentu saja juga harus kita pelajari penyebab dari gerak tersebut. Pada sebuah sistem getaran terdapat 3 buah elemen yang biasanya terlibat. 3 buah elemen itu dapat kita sebut sebagai elemen yang menyimpan energi potensial, disebut sebagai pegas atau elastisitas. Kemudian yang kedua adalah elemen yang menyimpan energi kinetik. Ini dapat berupa sebuah massa atau sebuah inersia. Dan elemen yang menyerap energi, yaitu berupa redaman atau sering juga kita sebut sebagai damper. Nah, kalau kita lihat contoh pada gambar yang ada di samping, sebelah atas itu adalah sistem massa pegas, di mana sistem ini hanya melibatkan satu buah massa, kita lambangkan dengan M, dan sebuah pegas yang kita ukur kekakuannya dengan K. Dan di sini ada satu buah sumbu koordinat X. Sedangkan pada gambar di bawahnya ini adalah sistem massa pegas redaman, karena di sini melibatkan satu buah massa, satu buah pegas, dan satu buah redaman, yang mana di elemen redaman itu simbolnya kita sebut sebagai C. Demikian pula pada kasus yang sistem massa pegas redaman ini ada satu buah sumbu koordinat yang mendeskripsikan gerakan dari massa M ini, yaitu koordinat X. Pada sebuah sistem getaran penting untuk kita memahami yang disebut sebagai jumlah koordinat minimal yang dibutuhkan untuk menentukan gerakan dari massa pada sistem tersebut. Jumlah minimal koordinat bebas yang dibutuhkan itu disebut sebagai derajat kebebasan, atau disingkat sebagai DOF, singkatan dari bahasa Inggris degree of freedom. Sebagai contoh, pada sistem massa pegas seperti yang ada di samping ini adalah contoh dari sistem yang melibatkan satu degree of freedom. Kenapa? Karena gerakan massa yang ada di sistem ini itu bisa kita nyatakan posisinya setiap saat hanya dengan satu buah koordinat saja. Dalam hal ini kita beri nama koordinatnya adalah koordinat X. Sehingga sistem yang ada di atas ini itu adalah masuk dalam kategori sistem satu derajat kebebasan. Contoh yang lain adalah yang ada di bawah ini, yaitu sistem gerak bolak-balik sebuah pendulum. Walaupun pada sistem ini ada 3 koordinat yang bisa kita observasi, yaitu theta, kemudian X, dan Y, tapi pada dasarnya ketiga koordinat tersebut itu tidak saling independen atau mereka saling terikat. Artinya, misal untuk harga X dan Y itu sebenarnya ada hubungannya, yaitu dinyatakan sebagai X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan L kuadrat. Oleh karena itu, X dan Y tidak bisa kita katakan sebagai koordinat yang saling bebas. Mereka adalah koordinat yang saling terikat. Sehingga kalau kita mengetahui harga X, kita bisa mencari harga Y dan sebaliknya. Oleh karena itu, X dan Y tidak bisa kita nyatakan sebagai 2 koordinat bebas, tapi kita anggap itu sebagai satu koordinat saja. Nah, contoh yang lain adalah sebagai berikut. Ini adalah yang gambar A adalah sistem getaran yang melibatkan 2 derajat kebebasan, karena antara massa M1 dan massa M2 itu kita nyatakan gerakannya tidak bisa hanya dengan menggunakan satu sumbu koordinat saja, karena gerakan M1 dan M2 itu tidak saling terikat. Oleh karena itu, masing-masing massa M1 dan M2 itu harus kita nyatakan dengan sumbu yang berbeda, yaitu X1 untuk massa M1 dan X2 untuk massa M2. Sehingga kesimpulannya, gambar ini adalah sistem dengan 2 derajat kebebasan. Demikian pula untuk gambar yang B, itu sama juga bahwa inersia J1 dan inersia J2 itu tidak bisa kita nyatakan gerakannya, gerakan rotasinya
hanya dengan menggunakan satu sumbu sudut saja. Maka di sini kita harus menggunakan θ 1 dan θ 2. Oleh karena itu ini juga masuk dalam kategori 2 derajat kebebasan. Demikian pula untuk gambar yang C. Di sini juga sistem dengan 2 derajat kebebasan, yaitu X dan Y. Jika kita mengeksplorasi lagi lebih lanjut bahwa sistem dengan jumlah derajat kebebasan berhingga itu tidak terbatas hanya pada 2 derajat kebebasan saja, tapi bisa 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, jumlah derajat kebebasan yang berhingga itu disebut sebagai sistem diskrit, yaitu sistem yang jumlah masanya itu bisa kita hitung, dia tidak tak terbatas, dan dia biasanya masanya atau inersianya itu berkumpul pada satu titik. Seperti dapat kita lihat di contoh-contoh yang ada di bawah ini. Jadi sistem massa pegas seperti yang ada di bawah ini, masanya berkumpul di satu lokasi di sini. Kemudian torsional sistem ini juga sistem inersianya ada di sini. Dan untuk gambar yang melibatkan dua massa M1 dan M2 jelas dapat kita identifikasi bahwa masanya terletak pada M1 dan M2. Demikian untuk gambar-gambar yang lain. Jadi dapat kita simpulkan bahwa apa yang telah kita bahas di slide sebelumnya itu semuanya masuk dalam kategori sistem diskrit. Nah, selain sistem diskrit itu ada juga sistem getaran yang kita sebut sebagai sistem yang memiliki jumlah derajat kebebasan tak berhingga. Sistem tersebut disebut sebagai sistem kontinu. Jadi sistem kontinu adalah sistem yang jumlah derajat kebebasannya tak berhingga. Contohnya adalah seperti balok cantilever yang ada di contoh di bawah ini. Jadi balok cantilever itu adalah sebuah objek yang kontinu. Jumlah diskretisasi dari massa setiap partikelnya itu tentu saja jumlahnya tak berhingga. Dan setiap massa itu akan mempunyai gerakan yang tidak terkait dengan massa yang lainnya. Oleh karena itu, jika jumlah partikelnya itu tak berhingga pada sebuah sistem kontinu, tentu saja jumlah koordinat bebas yang kita butuhkan itu juga tak berhingga banyaknya. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa sistem kontinu itu memiliki jumlah derajat kebebasan juga yang jumlahnya tak berhingga. Demikian para mahasiswa sekalian, pertemuan kita pada kesempatan kali ini mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan kita dapat bertemu lagi pada tayangan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.